Ketika kecil, orang tua kita mungkin sering berkata kepada kita, tidak boleh marah, tidak boleh takut, tidak boleh nangis. Bahkan sampai kita dewasa, seringkali kita dituntut untuk selalu gembira dan semangat dan menunjukkan bahwa semua baik-baik saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat terus gembira jika kita merasa sedih? Bagaimana kita dapat selalu menunjukkan bahwa kita baik-baik saja, padahal kita tahu kita dalam keadaan tidak baik-baik saja? Bagaimana kita dapat mengasihi seseorang atau orang lain ketika kita sendiri tidak dapat merasakan kasih itu? Apakah kita tidak boleh memiliki perasaan atau emosi negatif, apalagi menunjukkannya kepada orang lain? Halo, saya Auntie Ann. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu It's okay not to be okay. Selama beberapa menit ke depan, kita akan memahami tentang emosi, dan saya juga akan membagikan langkah-langkah bagaimana kita menghadapi emosi negatif. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah drama Korea terkenal yang berjudul It's okay to not be okay. Drama ini bercerita mengenai 3 karakter. Yang pertama adalah Moon Kang-tae. Dia adalah seorang perawat yang bekerja di rumah sakit jiwa. Dia adalah seorang yang sabar dan sering tersenyum. Tapi sebenarnya dia mempunyai atau menyimpan luka masa kecil. Dia merasa ibunya pilih kasih sehingga ia menyimpan kemarahan sekaligus kesedihan ketika ibunya itu meninggal. Kemudian karakter yang kedua adalah Ko Moon-young. Dia adalah seorang wanita cantik yang adalah penulis cerita anak yang antisosial, egois, sombong, dan pemarah. Sejak kecil ia memiliki ketakutan terhadap ibunya yang seorang psikopat. Karakter yang 3 adalah Moon Sang-tae. Dia adalah kakak dari Kang-tae yang mengidap autis, yang punya trauma masa kecil karena melihat ibunya dibunuh di depan matanya. Drama ini tidak seperti biasanya hanya bercerita mengenai percintaan, tapi juga mengangkat tema isu kesehatan mental, di mana dalamnya ada cerita tentang masalah emosi dan juga psikologis. Yang menjadi pesan dari film ini adalah bahwa emosi-emosi yang ada dalam diri seseorang ditambah pengalaman hidup dan kenangan masa kecil akan membentuk kepribadian seseorang. Emosi-emosi negatif yang tidak terproses atau diselesaikan akan membuat seseorang tidak bahagia, bahkan dapat hancur hidupnya. Emosi adalah respon atas peristiwa atau kejadian yang terjadi silih berganti dalam hidup kita. Tuhan memberikan kepada manusia paket emosi yang lengkap yang dapat kita golongkan menjadi 2. Yang pertama adalah emosi positif, seperti gembira, sayang, damai. Yang kedua adalah emosi negatif, seperti marah, sedih, takut, malu. Ketika Tuhan memberikan emosi kepada manusia, tentu ada tujuan dan ada manfaatnya. Kalau begitu, apa manfaat atau guna dari emosi negatif? Setidaknya ada 2 manfaat dari emosi negatif. Yang pertama adalah supaya kita tahu ada isu atau masalah apa yang harus diselesaikan atau menjadi perhatian kita. Misalnya, takut. Ketika kita merasa takut waktu mau menghadapi ujian, artinya atau gunanya rasa takut itu untuk membuat kita mempersiapkan diri. Atau ketika kita takut ketika hendak menyeberang, maka takut itu gunanya adalah untuk menjaga kita atau supaya kita lebih berhati-hati atau waspada. Marah ketika ada aturan yang dilanggar, atau marah ketika kita melakukannya demi kebaikan atau kepentingan orang lain. Sedih ketika kita mengalami kehilangan, supaya kita bisa mengeluarkan atau memproses kehilangan itu dan kita merasa menjadi lebih lega. Lalu manfaat yang kedua dari emosi negatif adalah supaya kita dapat menghargai emosi positif. Bagaimana kita dapat merasa gembira kalau kita tidak pernah merasa sedih? Bagaimana kita dapat merasa tenang kalau kita tidak pernah merasa marah? Bagaimana kita bisa merasa damai jika kita tidak pernah takut? Emosi negatif sendiri dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah emosi negatif yang sehat,
yaitu ketika emosi negatif itu dapat membuat kehidupan kita menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah emosi negatif yang tidak sehat, yaitu apabila emosi negatif itu mendominasi kehidupan kita, apalagi jika kita dikuasai emosi negatif dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, apa yang harus kita lakukan supaya emosi negatif itu tidak menjadi emosi negatif yang tidak sehat? Berikut ini saya akan bagikan 5 langkah bagaimana supaya emosi negatif yang kita alami tidak menjadi emosi yang tidak sehat, yang saya sebut dengan 4A plus 1E. Kita mulai dengan A yang pertama. A yang pertama adalah aware atau sadar, yaitu kita bisa merasakan emosi negatif kita. Apa beda perasaan dengan emosi? Perasaan adalah kemampuan untuk merasakan emosi. Emosi itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan yang selalu ada dalam diri kita. Sedangkan perasaan adalah sesuatu yang dapat kita on off atau kita nyalakan dan matikan seperti sakral listrik. Jika kita terbiasa untuk sering-sering mematikan perasaan kita, maka lama-lama kita akan mengalami apa yang namanya mati rasa. Kita perlu menyadari apa yang kita rasakan terkait dengan situasi kita. Misalnya, ketika kita ditinggal atau kehilangan kekasih, maka apa yang biasanya kita rasakan? Biasanya seseorang akan merasa sedih, merasa marah, merasa takut. Nah, kita perlu untuk menyadari hal-hal yang kita rasakan tersebut. Sekarang A yang kedua, yaitu accept atau menerima, yaitu mengakui dengan jujur emosi atau perasaan kita. Contohnya, ketika tadi kita mengalami rasa sedih atau marah atau takut ketika kita ditinggal kekasih kita, maka setelah kita mengenali, kita harus mulai bisa menerima perasaan tersebut. Lawan dari menerima adalah menyangkali atau denial. Ya, dan kita berpikir bahwa kita baik-baik saja. Kita tidak merasa sedih, marah, atau kecewa ketika kita ditinggalkan seseorang. Yang perlu kita lakukan adalah kita menerima apa yang kita rasakan tersebut. Sekarang A yang ketiga, yaitu address. Address adalah kita mengenali sumber-sumber atau penyebab apa yang membuat perasaan negatif itu timbul dalam diri kita. Ketika kita mengetahui penyebabnya, maka kita akan lebih mudah untuk kita dapat berpikir atau mengatasi perasaan-perasaan negatif yang ada dalam diri kita. Sekarang A yang keempat, yaitu action. Action adalah kita berlatih untuk mengelola emosi negatif kita, yaitu dengan membuang emosi yang negatif tersebut. Saya umpamakan dengan sebuah botol. Misalkan botol ini adalah diri kita atau emosi, tangki emosi kita. Ketika tangki emosi kita ini diisi oleh hal-hal yang negatif dan kita tidak mengelolanya, maka kita akan terus menyimpan emosi negatif tersebut. Lama-lama emosi negatif atau isi tangki emosi kita akan menjadi penuh dengan emosi-emosi negatif. Di dalamnya ada kemarahan, ada kesedihan, ada ketakutan. Akan tetapi, ketika kita menyadari dan menerima emosi negatif ini, dan kemudian kita mulai untuk membuang atau memproses emosi negatif itu dengan membuangnya, maka tangki emosi yang berisi emosi negatif ini akan mulai menurun dan lama-lama menjadi kosong. Bagaimana cara kita memproses atau membuang emosi atau perasaan negatif kita? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan kita menceritakan kepada orang yang dapat kita percaya atau yang kita sebut sebagai safe person. Dengan kita mengeluarkan atau menceritakan perasaan-perasaan negatif yang kita miliki, maka kita sedang memproses atau membuang perasaan negatif tersebut. Tapi apabila kita merasa malu atau kita merasa risih untuk bercerita kepada orang lain, kita dapat juga menulis sebuah jurnal di mana kita dapat menuangkan apa yang kita rasakan dalam jurnal tersebut. Atau ketika kita juga mengalami satu perasaan negatif seperti perasaan sedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita juga dapat mengambil waktu untuk menjalani proses grieving atau berduka.
Tidak apa-apa jika kita menghabiskan beberapa waktu atau beberapa saat untuk kita berduka, karena dengan melewati proses grieving itu, maka kita bisa dapat melepaskan kehilangan yang kita alami. Sekarang kita masuk langkah yang kelima, langkah yang terakhir, yaitu E, yang adalah ekspres. Ekspres adalah kecakapan kita dalam mengekspresikan emosi kita dengan sehat. Seseorang harus memiliki yang namanya kaya emosi, yaitu dia memiliki emosi yang bervariasi. Lawan dari kaya emosi tentu adalah miskin emosi. Misalnya seseorang hanya memiliki satu emosi saja, yaitu emosi marah. Maka dalam segala situasi yang diekspresikan hanyalah marah. Ketika dia sedih, dia akan marah. Ketika dia lelah, dia akan marah. Ketika dia kecewa, dia akan marah. Jadi hidupnya hanya diekspresikan dengan satu emosi saja, yaitu marah-marah. Kita perlu melatih atau mengenali dan mengakui emosi kita supaya kita menjadi orang yang kaya emosi, sehingga kita dapat mengekspresikannya dengan tepat sesuai dengan situasi yang ada. Jadi sekarang kita paham bahwa adalah wajar ketika seseorang merasa emosi atau perasaan negatif. Tidak apa-apa jika kita merasa hari ini kita tidak baik-baik saja. It's okay not to be okay. Tadi saya juga telah membagikan 5 langkah bagaimana agar emosi negatif yang kita alami tidak menjadi emosi negatif yang tidak sehat. Jika kita terbiasa berlatih untuk menggunakan langkah-langkah ini ketika kita mengalami emosi atau perasaan negatif, maka kita akan memiliki kecerdasan atau kedewasaan dalam mengelola emosi dengan baik. Ada seorang bijak yang berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saya Auntie N, sampai jumpa di video selanjutnya, and God bless you.